Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wilujeng Demasito dari Offering C 2018 akan menyampaikan skripsi tentang pengembangan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD berbasis model pembelajaran Scramble untuk siswa kelas 7 SMPN 3 Genteng pada materi sistem organisasi kehidupan. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada dua isinya, yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama adalah latar belakang. Berdasarkan materi yang diteliti, yaitu sistem organisasi kehidupan, terdapat salah satu KD, yaitu KD 3.6, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. KD ini dipilih karena terdiri dari materi yang abstrak, sehingga siswa tidak dapat mengamati secara langsung. Selain itu, KD ini dianggap cocok dengan model pembelajaran Scramble, di mana pembelajaran Scramble itu bermain di acak kata atau memasangkan kata dan lain-lain. Penelitian ini sangat penting karena untuk mengetahui apakah LKPD yang dipakai oleh SMP tersebut untuk materi sistem organisasi kehidupan sudah memenuhi aspek-aspek validasinya. Dan juga LKPD ini tidak membuat peserta didik bosan, jenuh, dan kurang motivasi dikarenakan materinya yang abstrak. Berikutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini saya ada 3, yaitu yang pertama, apa tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Yang kedua, apa saja sih metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Dan yang terakhir, bagaimana cara menilai validitas LKPD berbasis model pembelajaran Scramble. Yang kedua itu ada kajian pustaka. Berdasarkan hasil survei penelitian sebelumnya, yaitu pada beberapa SMP yang ada di Pekanbaru, bahwa LKPD yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu LKPD yang ada di dalam buku paket, LKPD yang biasa dijual di pasaran, bahkan ada juga sekolah di Pekanbaru yang tidak menggunakan LKPD. LKPD yang digunakan peserta didik masih terdapat kekurangan, di antaranya LKPD yang digunakan belum sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Seperti apa itu? Seperti tujuan kegiatan, langkah kegiatan, kompetensi dasar, topik atau tema, subtopik, tujuan pembelajaran, alokasi waktu, tahapan pembelajaran, dan kegiatan pembelajarannya belum sesuai atau ada yang belum sesuai. Scramble merupakan metode yang berbentuk permainan acak kata, kalimat atau paragraf yang dikerjakan secara kelompok. Nah, dalam metode ini perlu adanya kerjasama antar anggota kelompok untuk saling membantu teman kelompok agar dapat berpikir kritis sehingga dapat lebih mudah dalam mencari penyelesaian masalah. Berikutnya ada metode. Nah, di metode ini ada 3, yaitu rancangan penelitian, data penelitian, dan analisis data. Untuk rancangan penelitian pengembangan ini dilakukan di SMPN 3 Genteng. Dengan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian pengembangan ini mengacu pada pendekatan penelitian Research and Development atau R&D dengan menggunakan metode ADIE yang terdiri dari 5 tahap, yaitu Analyze, Design, Development, Implement, dan Evaluate. Namun, pada penelitian yang dilakukan ini hanya sampai tahap development atau pengembangan. Nah, validasi LKPD juga melalui beberapa aspek penilaian, yaitu seperti aspek kelayakan isi, aspek perancangan, dan aspek pedagogi. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya, yaitu ada tahap analyze, tahap design, dan tahap development atau pengembangan. Nah, pada tahap analyze, penelitian ini diawali dengan tahap analisis siswa, analisis kompetensi dasar atau KD. Nah, KD yang akan dianalisis adalah KD 3.6, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Analisis LKPD yang digunakan guru pada saat pembelajaran dan analisis buku guru dan buku siswa yang bertujuan mengetahui keluasan dan kedalaman materi sistem organisasi kehidupan pada siswa kelas 7. Yang kedua ada tahap desain atau desain. Tahap ini merupakan tahap peneliti merancang perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, lembar penilaian, dan LKPD yang akan dikembangkan. Produk yang dihasilkan pada tahap ini adalah rancangan awal dari LKPD. Yang terakhir ada tahap development atau pengembangan. Nah, pada tahap ini pengembangan peneliti melakukan validasi dan uji coba terbatas dengan dibantu oleh validator seperti
dosen biologi atau guru bidang studi yang ada pada ahlinya. Nah, uji coba terbatas dilakukan sebanyak 2 kali. Berikutnya ada data penelitian. Di dalam data penelitian ini ada 4 jenis, yaitu teknik pengumpulan data, jenis data, sumber data, dan instrumen penilaian. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengisi lembar validasi dan angket respon siswa. Teknik analisis ini dilakukan dengan analisis deskriptif. Dengan tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk mendeskripsikan hasil validitas yang diberikan validator setelah divalidasi. Untuk jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Untuk sumber datanya yaitu para siswa kelas 7A di SNPN 3 Genteng dengan berbagai macam latar belakang dan ekonomi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu seperti perangkat pembelajaran, entah RPP, LKPD, atau bahan ajar lainnya, dan instrumen pengumpulan data berupa lembar validasi dan responden yang telah diisi oleh validator dan siswa. Yang terakhir yaitu analisis data. Pada penelitian ini, data yang dihasilkan berupa data kualitatif, yaitu berupa lembar validasi dan responden yang telah diisi oleh validator dan para siswa yang bersangkutan. Penelitian ini juga melewati beberapa tahapan, yaitu wawancara dengan guru bidang studi, pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti, dan adanya dokumen yang dihasilkan seperti lembar validasi dan responden dari siswa. Terima kasih, cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.